Intensitas Liga Champions, Xavi sebut pertandingan dengan Arsenal tak normal. Jor-joran beli pemain, Arsenal kurang dana, datangkan Mohamed Kudus. Tanggapan Arteta atas kritik pelatih Barcelona. Intensitas Liga Champions, Xavi sebut pertandingan dengan Arsenal tak normal. Manajer Barcelona Xavi Hernandez mengeluhkan intensitas yang ditunjukkan oleh lawannya dalam kekalahan pramusim mereka dari Arsenal. Pada laga itu, Blaugrana tersungkur dalam kekalahan 5-3 dari The Gunners. Xavi merasa bahwa Arsenal telah melewati batas. Tackle yang dilakukan membuat intensitas permainan semakin tinggi. Xavi menganggap permainan yang ditampilkan skuad Arteta saat itu bukanlah pertandingan persahabatan, melainkan pertandingan untuk Liga Champions. Karena setiap pertandingan semua tim ingin meraih kemenangan, apapun akan dilakukan oleh anak asuh Mikel Arteta. Namun laga ini sulit dilakukan oleh Blaugrana. Ditambah lagi, sebelum pertandingan mereka terkena serangan virus, sehingga mereka kalah dalam intensitas permainan dan fisik. Karena perbedaan itulah Xavi menganggap Arsenal pantas menang. Di sisi lain, meski tak begitu akrab dengan Arteta, Xavi mengaku jika perjalanan kepelatihannya hampir mirip dengan manajer The Gunners. Xavi pun mengungkapkan rasa respeknya untuk Arteta. Kami memiliki karir yang mirip. Arteta berganti klub, dia mencintai Arsenal. Dia sangat kompetitif, saya sangat menghormatinya, ujar Xavi Hernandez. Tanggapan Arteta atas kritik pelatih Barcelona. Mikel Arteta tidak mau menerima kritik yang ditujukan kepadanya dan para pemainnya selama kemenangan persahabatan pramusim mereka atas Blaugrana. Sekedar informasi, meski merupakan persahabatan pramusim, pertandingan itu penuh dengan tackle keras dan duel sengit. Faktanya, ada 34 pelanggaran sepanjang 90 menit, dengan 22 pelanggaran diantaranya dilakukan oleh pemain Arsenal. Ketika ditanya tentang komentar Xavi, Arteta membalas dan menjelaskan kepada pers bagaimana permainan menjadi hampir memanas. Pada akhirnya, sepak bola adalah milik para pemain. Tampil di depan 70.000 penonton, setelah pertandingan dimulai, mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Begitu ada pelanggaran pertama dalam permainan, mereka mulai menjadi intens, ujar Arteta. Kemenangan atas Barcelona adalah yang kedua bagi Arsenal dalam tur pramusim mereka di AS. The Gunners sekarang akan berhadapan dengan Monaco di Emirates Cup pada hari Rabu 2 Agustus, sebelum melakukan pertandingan Community Shield melawan Manchester City. Aksi brilian Leandro Trossard curi perhatian. Leandro Trossard mencuri perhatian saat Arsenal menumbangkan Barcelona di pertandingan pramusim berkat aksi briliannya. Brace yang dicetak Leandro Trossard dalam pertandingan tersebut membuatnya terpilih menjadi man of the match. Pemain pindahan dari Brighton ini terus berkembang dan bisa menjadi faktor krusial jika Arsenal ingin menyaingi Manchester City lagi dalam perburuan gelar Liga Premier musim ini. Besarnya impact Trossard di Arsenal diakui oleh gelandang anyar The Gunners, Declan Rice. Sebelum bergabung dengan Arsenal, mereka berseberangan. Namun ketika bermain bersama, Rice merasa jika bercocok untuk bermain. Jika performa Leandro Trossard di pramusim sejauh ini bisa bertahan, akan sulit bagi Mikel Arteta untuk menepikannya di daftar tim utama. Dan dia bisa saja menjadi senjata rahasia sang pelatih. Butuh waktu adaptasi, Declan Rice tak diturunkan lawan Barcelona. Mikel Arteta mengungkapkan Declan Rice mengalami cedera saat latihan menjelang kemenangan atas Barcelona dan tidak siap untuk mengambil resiko dengan rekrutan termahal Arsenal tersebut. Di luar cedera yang diderita, Declan Rice mengaku masih membutuhkan adaptasi dengan taktik Arsenal. Dia menilai perannya di Arsenal berbeda di West Ham United. Rice bertekad untuk mempelajari taktik Arsenal agar dirinya bisa memainkan peran yang diinginkan Arteta dengan baik. Menjadi pemain dengan harga transfer termahal di Liga Inggris, tentu ekspektasi besar disematkan kepada sang pemain. Dia diharapkan bisa membuat lini tengah Meriam London naik level. Oleh sebab itu, optimis tinggi dan perjuangan maksimal akan dilakukan oleh sang pemain. I feel like everyone's a stranger.
Arteta siap merampingkan skuad. Arsenal bersiap untuk meningkatkan pembersihan pemain mereka yang kini tidak masuk dalam skema Mikel Arteta untuk musim 2023-2024. Arteta ingin merampingkan 30 pemain tim utama dan berharap The Gunners mempercepat upaya melepas pemain. Nicolas Pepe, Folarin Balogun, Albert Sambilokonga, Auston Trusty, Cedric Soares, Rob Holding, Bruno Tavares, dan Alec Runarsson semuanya bisa dijual. Pemain yang masih abu-abu di antara mereka adalah Folarin Balogun. Pemain yang musim lalu memberikan kontribusi apik di klub peminjamannya, namun tak mendapatkan tempat di Arsenal. Balogun dikeluarkan dari skuad melawan Barcelona di tengah meningkatnya ketidakpastian atas masa depannya karena cedera. Dan ketika Arteta ditanya tentang masa depan sang pemain, dia mengatakan harus melihat kembali kondisinya setelah fit. Jor-joran beli pemain Arsenal kurang dana, datangkan Mohamed Kudus. Setelah mendatangkan 3 pemain dengan bandrol lebih dari 200 juta euro, Arsenal masih ingin mendatangkan pemain anyar. Namun tanpa dana yang cukup, Arsenal belum berani membuka diskusi dengan Ajax Amsterdam untuk merekrut Mohamed Kudus. Pemain berusia 22 tahun itu dilirik Arsenal karena bisa bermain di sejumlah posisi. Posisi asli dari pemain Ghana itu adalah gelandang serang. Akan tetapi Kudus juga masih bermain sebagai penyerang, sayap kanan dan sayap kiri. Pemain yang versatile seperti Kudus menjadi pemain yang cukup penting kehadirannya di dalam skuad. Dikutip dari Football Transfer, Arsenal baru bisa bergerak mendekati Kudus ketika sejumlah pemain telah terjual. Arsenal saat ini tidak punya dana yang cukup untuk memulai pembicaraan. Arsenal sedang berupaya untuk menjual setidaknya 2 pemainnya. Sebelumnya dilaporkan, Kudus dibanderol oleh Ajax dengan harga 40 juta euro. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!